Lihat ke atas. Anda melihat gumpalan putih lembut itu. Kelihatannya ringan, seperti kapas. Tapi, tahukah Anda, benda yang melayang di atas kepala kita itu menyimpan rahasia beban yang sangat gila? Selamat datang di galaksi pengetahuan, dan mari kita bahas. Berapa berat awan yang sebenarnya? Faktanya mungkin akan mengejutkan Anda. Awan yang paling umum, yang terlihat seperti kembang kol saat cuaca cerah dikenal sebagai awan cumulus, memiliki volume rata-rata sekitar 1 km kubik. Dan di dalam volume sebesar itu, ilmuwan memperkirakan, terdapat sekitar 500.000 kg air. Itu setara dengan berat 100 gajah dewasa, yang melayang di atas kepala kita. Lantas, jika awan memiliki bobot ribuan ton, kenapa ia tidak jatuh menimpa kita? Rahasianya terletak pada bagaimana air itu terdistribusi. Bobot masif awan tidak terkumpul dalam satu benda padat, melainkan tersebar dalam jutaan tetesan air yang sangat kecil dan ringan. Tetesan-tetesan ini begitu kecil, sehingga gaya gravitasi yang menariknya ke bawah dapat dengan mudah dilawan oleh arus udara hangat yang naik dari permukaan bumi, yang dikenal sebagai updraft. Arus inilah yang menopang awan, membuatnya tetap melayang anggun di angkasa. Namun, dalam kondisi tertentu, gumpalan awan yang tenang ini bisa berubah menjadi monster perusak. Proses ini dimulai di atas lautan tropis yang hangat. Panas matahari menyebabkan sejumlah besar air laut menguap dan naik ke atmosfer, membentuk awan-awan raksasa. Saat uap air ini mendingin dan berubah kembali menjadi tetesan air di ketinggian, ia melepaskan sejumlah besar energi panas laten. Pelepasan panas ini menghangatkan udara di sekitarnya, membuatnya naik lebih cepat dan menciptakan area bertekanan rendah di bawahnya. Udara dari area bertekanan tinggi di sekitarnya kemudian bergegas masuk untuk mengisi kekosongan ini. Akibat rotasi bumi, atau yang dikenal sebagai efek Coriolis, udara yang bergerak masuk ini mulai berputar, membentuk pusaran awan yang masif dan terorganisir. Seiring semakin banyak uap air hangat yang dihisap ke dalam sistem, pusaran tersebut akan semakin kuat dan cepat, hingga akhirnya membentuk badai raksasa yang kita kenal sebagai siklon tropis, lengkap dengan mata badai yang tenang di pusatnya. Saat itulah awan beralih dari sekadar misteri atmosfer yang menakjubkan menjadi pemicu bencana alam yang dahsyat. Seperti siklon tropis yang baru-baru ini menyebabkan banjir ekstrem di sejumlah wilayah di Sumatera. Tapi di sini muncul pertanyaan penting. Bukankah Indonesia, yang berada di sekitar Khatulistiwa, seharusnya punya risiko kecil terkena siklon besar? Secara teori, ya, kita terlindungi oleh alam, karena tepat di Khatulistiwa, gaya putaran bumi gaya Coriolis yang dibutuhkan siklon untuk berputar itu hampir nol. Namun, jangan salah, kita tetap terpapar risiko bencana ekstrem, terutama akibat perubahan iklim dan pemanasan global yang kini membuat suhu lautan semakin panas. Panas berlebihan ini mendorong siklon untuk terbentuk dan menguat di wilayah pinggiran. Siklon tersebut lantas mengirimkan ekor dan massa air jutaan ton ke wilayah kita, termasuk Sumatera, menyebabkan curah hujan yang jauh melampaui batas normal. Disinilah kita punya pertahanan alami, hutan. Penggundulan hutan menghilangkan dua fungsi vital. Pertama, sebagai pendingin atmosfer. Hutan berfungsi sebagai EC alami raksasa. Ketika hilang, suhu daratan naik, menambah energi panas pemicu badai. Kedua, sebagai manajemen air. Hutan adalah spons raksasa yang mampu menyerap jutaan liter air hujan. Ketika gundul, air dari awan berubah menjadi banjir bandang. Jadi, awan 500 ton tidak jatuh karena keseimbangan alam. Tapi, ketika keseimbangan itu diganggu oleh pemanasan global dan penggundulan hutan, awan itu berubah menjadi ancaman bencana. Melindungi hutan berarti melindungi diri kita dari ton-ton air yang jatuh dari langit. Menurut Anda, langkah nyata apa yang paling efektif untuk mengembalikan fungsi spons dan AC alami ini?